Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-31 dengan judul Pengingat tentang dunia yang telah jatuh. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Inilah yang najis bagimu di antara segala binatang merayap yang berkeriapan di atas bumi. Celurut, tikus, dan berbagai jenis katak seperti landak, biawak, dan kadal, juga siput dan bunglon. Itulah semua yang najis bagimu di antara segala binatang merayap. Setiap orang yang menyentuh binatang-binatang itu, sesudah binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara yang terkasih, dalam Imamat pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-31, Tuhan memberikan daftar binatang melata yang dianggap najis bagi bangsa Israel. Bagi pembaca modern, bagian ini mungkin terlihat hanya sebagai aturan makanan biasa, tetapi di balik hukum tersebut terdapat makna rohani yang dalam. Beberapa penafsir seperti Kellen Delitzsch melihat bahwa binatang melata memiliki hubungan simbolik dengan kerendahan dan akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sejak ular muncul dalam peristiwa kejatuhan di Taman Eden, gambaran tentang makhluk melata dalam tradisi Alkitab sering dihubungkan kerendahan, kehancuran, dan dunia yang telah rusak akibat dosa. Dengan demikian, bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, Israel terus diingatkan akan realitas kejatuhan manusia. Melalui hukum ini, Tuhan sedang membentuk ingatan rohani umatnya. Bangsa Israel tidak dibiarkan hidup tanpa kesadaran bahwa dosa itu nyata dan membawa kerusakan. Setiap batas makanan menjadi pengingat bahwa manusia membutuhkan kekudusan dan tidak dapat hidup sembarangan di hadapan Allah. Saudara, Tuhan memakai hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga hati umat tetap peka terhadap dosa dan tetap mengingat kebutuhan mereka akan Tuhan. Hukum makanan bukan sekedar tentang apa yang boleh dimakan, tetapi tentang bagaimana Tuhan menanamkan kesadaran rohani di tengah kehidupan umatnya. Hari ini manusia hidup di dunia yang perlahan kehilangan kepekaan terhadap dosa. Banyak hal yang dahulu dianggap salah kini dianggap biasa, bahkan dirayakan. Tanpa disadari, hati menjadi terbiasa dengan kejatuhan dan tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Karena itu, orang percaya perlu menjaga ingatan rohani bahwa dunia ini telah rusak oleh dosa dan manusia membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari. Saudara, ketika kita tetap sadar akan kondisi manusia yang telah jatuh, kita akan semakin menghargai kasih Kristus yang datang untuk memulihkan dan memberikan kehidupan yang baru. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita masih memiliki kepekaan terhadap dosa atau mulai menganggapnya sebagai hal yang biasa? Ketahui bahwa ketika dosa mulai dianggap biasa, hati perlahan kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Apa yang terus dibiarkan akhirnya akan membentuk cara kita hidup. Karena itu, jagalah hati agar tetap peka dan tetap rindu hidup dekat dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Bukti nyata kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan baik, Tuhan setia dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Kembali mengajarkan kami tentang kepekaan terhadap dosa Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami kembali bahwa kami perlu untuk selalu peka terhadap dosa agar kami tidak jatuh dalam dosa dan menjauh daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus sendiri untuk melakukan firman Tuhan ini dalam praktek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.